dipersembahkan oleh Wadimor, tentu sarung kita. Didukung oleh Prenagen. Selasa 28 November 2023 menjadi hari pertama kampanye gelaran Pesta Demokrasi. Seperti apa aktivitas Anies Baswedan, Muhaimin Iskandar, Prabowo Subianto, Gibran Rakabuming Raka, hingga Ganjar Pranowo, Mahfud MD di hari pertama kampanye ini. Dengan berapi-api, Megawati Soekarno Putri berpidato di acara Rakernas Relawan Ganjar Mahfud. Dalam pidatonya, Megawati menyinggung soal penguasa yang bertindak seperti di masa Orde Baru, termasuk soal pihak yang mengintimidasi. Siapa yang dimaksud oleh Ketua Umum PDI Perjuangan ini? Dalam kampanyenya, tim kampanye nasional Prabowo Subianto Gibran Rakabuming Raka membagikan makan siang dan susu di sejumlah daerah. Seperti apa efektivitasnya dan bagaimana kubu capres-cawapres lain menanggapi aksi ini? Saksikan ulasan selengkapnya hanya di Apa Kabar Indonesia Malam. Kenapa sekarang kalian yang sedang berkuasa? Hari pertama bekerja sebagai Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi KPK sementara, Nawawi Pomolango melakukan bincang internal dengan pimpinan KPK lain. Hal ini dilakukan agar terciptanya kebiasaan kolektif kolegial. Nawawi resmi dilantik Presiden Joko Widodo sebagai Ketua Sementara KPK. Nawawi menggantikan Firly Bahuri yang telah diberhentikan setelah menjadi tersangka dalam kasus dugaan pemerasan terhadap mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo. Usai dilantik, Nawawi langsung menggelar konferensi pers pertamanya didampingi oleh dua pimpinan KPK yakni Alexander Marwata dan Nurul Gufron. Adapun Wakil Ketua KPK lainnya, Johanis Tanak, tidak hadir karena sedang bertugas ke luar negeri. Nawawi menyatakan keputusan-keputusan yang diambil Komisi Anti Rasuah tetap dilakukan secara kolektif kolegial. Sementara itu, berkaitan dengan statusnya Firly, KPK hanya akan memperlakukannya seperti tamu apabila datang ke kantor. Kepres pemberhentian sementara bagi Pak Firly itu membawa konsekuensi bahwa beliau berhenti untuk bekerja di lembaga ini. Sementara aktivitas perkantoran tidak perlu dilaksanakan oleh yang bersangkutan di kantor ini. Kedatangan beliau di kantor ini cukup sebagai kami perlakukan sebagai tamu undangan dan sebagainya. Di akhir masa jabatan di tahun 2023 ini, pimpinan KPK akan fokus menuntaskan kasus-kasus yang menjadi perhatian publik, serta mengembalikan kepercayaan dan dukungan masyarakat terhadap KPK. Dari Jakarta, Muhammad Haris, TV One mengabarkan. Panitia Kerja Komisi 8 DPR RI menyepakati biaya haji tahun 2024 sebesar 93,4 juta rupiah. Ya, jemaah dibebankan biaya sebesar 56 juta rupiah, namun dari biaya tersebut akan dipotong dana calon jamaah haji yang sudah disetorkan sebelumnya. Kalau yang berangkat itu setoran oleh 25 juta. Panitia Kerja Komisi 8 DPR RI tentang biaya penyelenggaraan ibadah haji atau BPIH bersama dengan Kementerian Agama telah menyepakati biaya haji tahun 2024 sebesar 93,4 juta per orang. Nilai yang ditetapkan ini lebih rendah 11,6 juta rupiah dari usulan Kementerian Agama sebelumnya, yakni 105 juta rupiah. Dengan nominal ini, jemaah haji 2024 dibebankan biaya perjalanan ibadah haji sebesar 56 juta rupiah atau 60% dari total biaya penyelenggaraan ibadah haji.
Sebelumnya jemaah haji 2024 telah melakukan setoran awal sebesar 25 juta rupiah dan memiliki dana di virtual account sebesar 2,4 juta rupiah. Sehingga jemaah haji 2024 perlu membayar sisa biaya sebesar 28,6 juta rupiah. Nah, dari 31 ini akan mendapatkan lagi dari namanya virtual account. Itu sekitar 2 jutaan, kan? Jadi para jamaah itu hanya akan membayar nanti 28.600.000 rupiah. Itulah yang harus segera dibayarkan oleh para jamaah pasca penetapan BPIH. Menteri Agama Republik Indonesia Yakut Khalil Kaumas menyatakan bahwa dana haji selama ini dikelola dengan aman dan kebermanfaatannya juga akan kembali kepada jemaah haji. Demikian juga BPKH, uang jamaah haji yang dititipkan di sana untuk dikelola, saya kira juga masih dalam koridor aman gitu, tidak akan terganggu, jadi tidak perlu lagi ada isu kemana-mana dana haji dipakai ini itu tidak ada. Dana haji dikelola dengan baik, dengan proper, dan tentu kemanfaatannya juga akan kembali kepada jamaah haji. Selain menetapkan biaya haji, Panja Komisi 8 DPR RI dan Kementerian Agama juga menyepakati kuota haji 2024 sebanyak 241.000 jemaah dengan rincian kuota haji jemaah reguler sebanyak 221.720 dan haji khusus sebanyak 19.280 jemaah. Dari Jakarta, Iman Fajar, Yodia Wiwaha, TV One mengabarkan. Masa kampanye pemilu 2024 resmi dimulai. Capres dan Cawapres nomor urut 1, Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar mengawali kampanye dengan memohon restu ibunda masing-masing. Ya, rangkaian kampanye Anies Baswedan dimulai di Jakarta, sedangkan Muhaimin memulai kampanyenya di Jombang, Jawa Timur. Sebelum memulai kampanye, calon presiden nomor urut 1 Anies Baswedan mengumpulkan keluarganya di rumahnya, kawasan Lebak Bulus, Cilandak, Jakarta Selatan. Hadir istri Anies, putra-putri dan menantu mereka, mertua Anies, serta ibunda Anies. Secara khusus, Anies Baswedan meminta doa restu dari ibundanya. Ini Anies berangkat, insya Allah mulai kampanye hari pertama. Seperti biasa minta didoakan, mudah-mudahan kampanye lancar dan dibukakan pintu-pintu baru untuk bisa dapat ridhonya. Mama doain ya, yuk. Anies mengaku selalu meminta restu ibunda sebelum memulai setiap kegiatan. Ya Allah, ya Rabbi, ya Tuhanku, berilah kami selalu ketabahan, berilah kami sesuatu kekuatan untuk dapat bekerja keras, karena Engkaulah yang dapat menutup kelemahan dengan keridhoan-Mu ya Allah, untuk mencapai tujuan yang kami, ya Allah, untuk mencapai tujuan yang kami tentukan ya Allah. Anies Baswedan kemudian sungkem kepada ibundanya. Ia juga meminta restu kedua mertuanya. Kampanye calon presiden nomor urut 1 dimulai di Tanah Merah, Koja, Jakarta Utara. Anies mengaku memiliki kedekatan dengan warga Tanah Merah. Saat berkampanye sebagai calon gubernur DKI Jakarta, Anies disodori kontrak politik oleh warga Tanah Merah yang meminta kampung mereka yang ilegal menjadi dilegalkan. Pada tahun 2021, Anies mengeluarkan surat izin mendirikan bangunan sementara yang berjangka waktu 3 tahun. Di tempat ini dulu warga dikepinggirkan, air minum tidak bisa masuk, betul? Kampung-kampung tidak dibangun jalannya, betul? Tidak ada tempat pembuangan air, betul? Rumahnya punya izin tidak? Pada waktu itu kami sampaikan bahwa ikhtiar kita adalah menghadirkan keadilan. Dari Tanah Merah dimulai untuk Jakarta, dan alhamdulillah janji-janji itu dilunasi Tanah Merah. Sementara itu, calon wakil presiden nomor urut 2, Muhaimin Iskandar, juga memulai rangkaian kampanyenya dengan sungkem kepada ibunda.
Sungkem dilakukan di rumah Ibunda Muhaimin di kawasan Yayasan Mambaul Ma'arif, Pesantren Nur Khadijah, Jombang, Jawa Timur. Saya pertama izin sowan dari ibu saya dan doa kita mohonkan agar dimulainya kampanye ini berjalan dengan lancar sampai akhir perjuangan kita memenangkan Amin 14 Februari yang akan datang. Dan alhamdulillah ibu saya sehat, mendoakan, bahkan memberi nasihat ikhtiar-ikhtiar yang terus-menerus dilakukan. Setelah itu Muhaimin berziarah di makam kakek buyutnya, pendiri Nahdlatul Ulama, Kiai Haji Bisri Syamsuri. Dari Jombang, Jawa Timur dan Jakarta, tim TV One mengabarkan. Hari pertama masa kampanye pemilu 2024, calon Presiden Prabowo Subianto melaksanakan aktivitas sebagai Menteri Pertahanan. Ya, sementara calon Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka juga masuk kantor di Balai Kota Solo, Jawa Tengah. Di hari pertama masa kampanye, calon Presiden Prabowo Subianto tetap datang ke kantor dan beraktivitas biasa sebagai Menteri Pertahanan. Di masa kampanye, Prabowo Subianto akan mulai kampanye dari wilayah Jabodetabek. Selama 3 menit. Sementara, calon Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka yang juga Wali Kota Surakarta juga memilih masuk kerja di hari pertama jadwal kampanye. Gibran kembali masuk kantor setelah Jumat hingga Senin tidak berada di Kota Solo. Gibran mengatakan dalam minggu ini akan fokus menyelesaikan sejumlah tugas di Solo, di antaranya ajang Piala Dunia U17. Pas hari pertama nggak kampanye loh? Enggak, ngantor biasa saja. Ada rencana mana mas? Enggak, ngantor biasa. Minggu ini kami fokuskan untuk penyelesaian Solo Safari, Balai Kambang, sama persiapan semifinal dan final Piala Dunia ya. Pak Prabowo-nya? Pak Prabowo-nya hari ini? Rahasia. Mas, kenapa memilih Jabodetabek sebagai lokasi pertama untuk kick off Prabowo di kampanye, Mas? Yang kayak gitu nggak perlu ditanyakan ya. Tapi nanti bagi tugas wilayah. Pasangan Prabowo Gibran dijadwalkan memulai kampanye di wilayah Jabodetabek. Dari Jakarta dan Solo, tim TV One mengabarkan. Sementara itu, calon Presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo mengawali masa kampanye dengan mengunjungi kota Merauke, Papua Selatan. Sementara calon Wakil Presiden nomor urut 3 Mahfud MD menyampaikan kampanye perdana di Taman Pasi Jaboy, Kecamatan Sukaraya, Kota Sabang, Aceh. Calon Presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo mengawali masa kampanye dengan mengunjungi Merauke, Papua Selatan. Ganjar mengaku sengaja berbagi tugas dengan Mahfud untuk mengunjungi 2 tempat di ujung barat dan ujung timur Indonesia. Kami dari tim Ganjar Mahfud sudah menyiapkan dari awal, jadi kita memilih di 2 tempat, satu di Merauke, yang kedua di Sabang. Jadi kalau semua ingat lagu Sabang sampai Merauke, maka inilah spirit persatuan kita yang akan kita dorong, dan kami memulai dari 2 titik ini. Saya dari Merauke, Pak Mahfud dari Sabang, kita berdialog dengan masyarakat. Ganjar menyebut akan berfokus pada pembangunan infrastruktur di Papua dalam kampanyenya. Selain itu, rencana program 1 Desa 1 Puskesmas juga digencarkan. Negara kita yang juga bergabung di Zoom dan juga YouTube channel Ganjar Pranowo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sementara sang calon Wakil Presiden Mahfud MD menyampaikan kampanye perdana di Taman Pasi Jaboy, Kecamatan Sukaraya, Kota Sabang, Selasa pagi tadi. Kampanye hari pertama ini bertajuk Tatap Muka Gerak Cepat Ganjar Mahfud. Warga pun antusias datang ke lokasi acara. Mahfud mengajak masyarakat Aceh untuk bersama-sama membangun Indonesia. Saya sedang ada. Baginya, Aceh merupakan bagian penting dalam kesatuan suku bangsa lain untuk memperkuat pembangunan. Indonesia akan diantarkan. Mari kita perkuat kembali pembangunan Indonesia ke masa depan, terutama untuk mengenang bangsa Aceh
rakyat Aceh yang dulu disebut bangsa Aceh, kemudian sekarang menjadi bagian dari bangsa Indonesia bersama suku bangsa yang lain untuk membangun Indonesia secara bersama-sama. Pembangunan Indonesia ke masa depan. Mahfud juga mengajak masyarakat untuk membangun Aceh sesuai jati diri bangsa Aceh yang sangat agamis. Diajarkan oleh agama Islam. Tim TV One mengabarkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sementara itu, aktivitas pasangan Capres dan Cawapres di hari pertama kampanye didahulukan dengan meminta doa restu. Ya, Anies dan Ganjar pergi ke orang tua, sementara Prabowo dan Gibran masih bekerja. Hari pertama kampanye, masing-masing paslon mulai membagi tugas kampanye dialogis dengan masyarakat. Kampanye perdana ini merupakan titik awal para pasangan Capres dan Cawapres memberikan kesan pertama di hati para pemilih. Capres nomor urut 1 Anies Baswedan sebelum memulai kampanye di Tanah Merah, Koja, Jakarta Utara, Anies sungkem meminta doa restu ibunda tercintanya, Aliyah Rashid. Anies berangkat, insya Allah mulai kampanye hari pertama seperti biasa minta didoakan. Mudah-mudahan kampanye lancar dan dibukakan pintu-pintu baru untuk bisa dapat ridhonya. Mama doain ya, yuk. Anies juga melaksanakan doa bersama dengan keluarga di kediamannya di kawasan Lebak Bulus, Cilandak, Jakarta Selatan. Ya Allah, kami memohon kepadamu ya Allah, dengan mengetuk pintu langit-Mu ya Allah, untuk memberi keridhaan kepada langkah-langkah kami. Engkaulah yang maha memberi kekuatan, Engkaulah yang maha memudahkan segala kesulitan, Engkaulah yang maha segalanya ya Allah. Mantan Gubernur DKI Jakarta ini memulai kampanye awal di Tanah Merah, kawasan Tugu Selatan, Koja, Jakarta Utara. Menurut Anies, Tanah Merah memiliki sejarah untuknya. Sebelum menjabat Gubernur DKI Jakarta, warga Tanah Merah berbondong-bondong datang ke rumahnya meminta Anies agar menjadi Gubernur DKI Jakarta. Sementara itu, calon presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo sebelum melaksanakan kampanye perdananya, Ganjar bersilaturahim ke rumah mantan Kapolri, Jenderal Purnawirawan Hugeng Iman Santoso. Sosok polisi yang fenomenal itu, Jenderal Hugeng terkenal karena memiliki integritas yang baik dengan sikap pemberani dan jujur. Ganjar menemui Ibu Mary Hugeng, istri sang jenderal, di kediamannya. Ia pun mendapat petuah agar selalu bersikap sederhana dan menjaga sikap. Terima kasih doanya, dikasih makan, buat selalu. Buat selalu ya. Ingat ibu saya, dari beliau luar biasa ya, 90. Masih ingat Alhamdulillah. Iya. Selain dengan istri sang jenderal, Ganjar pun berkesempatan beramah tamah dengan keluarga dan melihat suasana rumah yang penuh dengan sejarah itu. Kenapa? Sebenarnya lebih pada urusan anak dengan ibu begitu, tapi yang kedua tentu dia mendoakan saya yang sehat, yang kuat, membawa amanah ini tidak ringan. Lalu putra-putra beliau menambahkan cerita bagaimana Pak Hugeng berproses menjaga sebuah integritas, itu luar biasa. Dan kami orang yang mengikuti bagaimana legendnya polisi yang bernama Hugeng. Jadi itu pesan moral luar biasa. Sementara itu, pasangan nomor urut 2 Prabowo Subianto telah berbagi tugas dengan pasangannya Gibran Raka Buming Raka. Prabowo menegaskan untuk kick-off kampanye pertamanya akan dilaksanakan di sekitar Jabodetabek. Dan Gibranlah yang lebih banyak kemana-mana, katanya. Sudah mulai bagi tugas ya. Yang muda bergerak kemana-mana. Oke.
kita kick off di sekitar Jabodetabek. Ya, oke ya. Terima kasih ya. Saya masih ada acara. Tim TV One mengabarkan. Bukan hanya merasa tidak dihormati, tapi Megawati Soekarno Putri juga mengungkapkan bahwa ia memberikan penilaian bahwa pemerintah yang saat ini kemudian seperti melaksanakan era ataupun juga rezim Orde Baru. Nah, itu disampaikan dalam pidatonya pada hari Senin lalu. Itu menjadi pembahasan kami di Apa Kabar Indonesia Malam kali ini. Ya, saat lagi Putri Viola akan hadir bersama narasumber. Tetaplah bersama kami, pemirsa. Kaya akan protein, omega 3, dan kalsium. Penting untuk pembentukan organ tubuh bayi. Minum selama hamil 9 bulan. Prenagen. Baru Morinaga Morigrow. Kasih makan anak masih pakai drama? Beri dia Morinaga Morigrow. Susu dengan formula Grow Max. Bantu tingkatkan nafsu makan dan penuhi nutrisi untuk pertumbuhannya. Morinaga Morigrow. Seminggu banyak kerjaan, bikin pegel badan-badan. Waktunya GPU, gosok, pijat, urut. Happy kan? Yahoo! Aku pikir semua air mineral itu sama. Le mineral itu beda. Le mineral memang berbeda. Setiap tetesnya mengandung mineral esensial seimbang yang penting untuk tubuh dan juga membuat rasa airnya lebih segar. Segernya. Le mineral. Le mineral beda banget, lebih smooth, lebih segar. Le mineral memang berbeda. Setiap tetesnya mengandung mineral esensial seimbang yang penting untuk tubuh dan juga membuat rasa airnya lebih segar. Dan lebih enteng. Le mineral. Lo tau gak sih? Ih, gue udah cerita panjang lebar, lo gak denger sih? Suara kamu. Pemuda-pemudi yang suka overthinking, jangan lupa pikirkan masa depan kita. Gak cuma rencana nikah, tetapi pikirkan pilihan kita tahun 2024. Tentukan sekarang, jangan buang kesempatan. Buktikan kalau kita pemilih muda bisa buat perubahan. Ingat, pemilu damai 2024. Ayo, memilih untuk Indonesia. Mari, Joy. Ini Avan dari Ponorogo, pemenang Bowling RV, kapal api, gebiar semangat biliara. Ayo temukan kode uniknya dan kirim lewat WhatsApp. Udah tenar, Re. Buruan ikutan, masih banyak hadiahnya. Mitsubishi X-Force. Bring joy to life. Go for new excitement. Mitsubishi X-Force. Infinite excitement. Seminggu banyak kerjaan, bikin pegel badan-badan. Waktunya GPU, gosok, pijat, urut. Happy kan? Yahoo! Kita ingin menang demi bangsa. Matahari yang buat kulit belang tak akan hentikan kita. Vaseline UV Extra Brightening baru dengan Glutaglow 30 kali kekuatan antioksidan untuk kulit lebih cerah dan terasa lembab dalam 3 hari. Kembalikan cerahmu dengan Vaseline baru. Warimor Tarung Khas Indonesia. Warimor beragam coraknya. Warimor sarung istimewa, terasa lebih sempurna. Warimor sarung khas Indonesia. Warimor tentu sarung kita. Warimor tentu sarung kita. Jangan anggap remeh sakit pinggang biasa. Ini bisa menyebabkan syaraf terjepit. Jika tidak ditangani dengan tepat, sakit pinggang ringan bisa menyebabkan kelumpuhan. Sudah jutaan pasien di dunia tertolong menggunakan terapi lumbar pillow. Terapi 15 menit setiap hari, bantu jaga pinggang makin sehat. Pakai lumbar pillow. Jago lumbar pillow terapi yang mengobati saraf terjepit hanya dengan berbaring, membuat pengobatan sakit pada pinggang yang biasanya sangat sulit menjadi mudah untuk disembuhkan. Kerja di kantor atau di rumah, jika sakit pinggang menyerang, langsung terapi lumbar pillow. Awas, jangan ambil risiko.
hanya Joko Lumbar-Pilo yang sudah dipercaya puluhan tahun. Main dengan cicit jadi lebih seru tanpa takut sakit pinggang. Dengan pengatur suhu panas yang bisa disesuaikan, struktur pengatur tekanan membantu memulihkan lengkung tulang pinggang sehingga saraf yang tadinya terjepit akan terbebas. Hasilnya, rasa sakit pada pinggang akan berangsur-angsur menghilang. Saraf kejepit, nggak boleh terapi pakai yang keras-keras. Pakai Lumbar-Pilo, bantal yang empuk, jadi bikin pinggang makin nyaman. Sering merasa lelah, sakit pada pinggang dan punggung, atau saraf terjepit, Joko Lumbar-Pilo akan memberikan cara Anda mengobati saraf terjepit. Jika tulang sehat, naik turun tangga pun bisa dilakukan dengan nyaman. Kebahagiaan bersama keluarga pun dapat Anda rasakan. Generasi terbaru Joko Lumbar-Pilo Terapi merupakan alat terapi saraf terjepit yang sudah dipercaya. Memiliki pengaturan struktur tekanan dengan pengatur suhu panas yang bisa disesuaikan. Cukup hanya berbaring. Struktur pengatur tekanan membantu memulihkan lengkung tulang pinggang dan mengurangi beban pada cakram tulang pinggang. Sehingga saraf yang tadinya terjepit akan terbebas. Hasilnya, rasa sakit pada pinggang, kaki akan berangsur-angsur menghilang. Ingat, saraf terjepit, ingat Lumbar-Pilo. Kecewa sekaligus geram sepertinya menjadi ungkapan perasaan Megawati Soekarno Putri saat berbicara di hadapan relawan Ganjar Mahfud semalam. Ketua Umum PDI Perjuangan ini salah satunya menyinggung soal penguasa yang bertindak seperti di masa Orde Baru, termasuk soal pihak yang mengintimidasi. Mestinya ibu nggak boleh ngomong gitu, tapi ibu udah jengkel, tahu nggak? Republik ini penuh dengan pengorbanan, tahu tidak? Mengapa sekarang kalian yang baru berkuasa itu mau bertindak seperti waktu zaman Orde Baru? Berani tidak? Berani tidak? Berani tidak? Merdeka! Tak hanya menyinggung soal Orde Baru, Megawati juga menyentil soal adanya pengerahan kekuatan, yakni polisi, dalam melakukan aksinya. Lah kok mengintimidasi? Coba, lah dia tuh siapa sih? Lah iyalah. Lah iyalah. Kalau dia berani, lo kenapa saya tidak boleh? Kamu mesti lihat perundangannya. Kamu sebagai apa? Bolehkah kamu menekan rakyatmu? Bolehkah kamu memberikan apapun juga kepada rakyatmu tanpa melalui perundangan yang ada di Republik Indonesia ini? Lalu keluarganya itu apa sama sih? Enggak deh. Sorry ya, namanya polisi. Emangnya keluarganya polisi juga? Ya enggak lah. Makan bakso juga, makan mie juga. Kenapa? Betul apa tidak? Takut apa tidak? Sesungguhnya, siapa pihak yang dimaksud oleh Megawati Soekarno Putri ini? Dan mengapa Mega sempat juga mengatakan bahwa dirinya seakan tidak dihormati? Tim TV One mengabarkan. Dengan penuh emosi, dengan penuh tekanan, Megawati Soekarno Putri menyampaikan pidatonya, mengekspresikan kemarahannya, kekesalannya. Acara ataupun juga pidato ini disampaikan dalam acara Rakornas para relawan yang berlangsung pada hari Senin 27 November kemarin. Nah, ada beberapa kalimat kunci mungkin yang bisa saya petik yang mungkin nanti bisa dijelaskan oleh para narasumber yang bergabung dalam perbincangan ini. Tadi kita sudah dengarkan bersama, tapi kemudian ada yang mungkin mau saya kutip seperti, Ladia itu siapa sih?
Coba bayangin ya, Lako mengintimidasi. Kemudian juga mengatakan bahwa kamu mesti lihat perundangannya, bolehkah kamu menekan rakyatmu? Kemudian, bolehkah kamu memberikan apapun juga kepada rakyatmu tanpa melalui perundangan yang ada di Republik Indonesia ini? Selain itu juga yang paling penting yang sudah saya singgung dan juga sudah saya kutip berulang kali sejak awal adalah kenapa kemudian pemerintah yang berkuasa pada saat ini seperti melaksanakan rezim ataupun juga era Orde Baru. Nah, untuk bisa membahas mengenai hal ini, setidaknya kita jadi mengetahui nanti sebenarnya ditujukan kepada siapa pidato ini, kemarahan ini, apa maksudnya, dan juga bagaimana tanggapan dari pihak-pihak lain. Kita akan dengarkan nanti keterangan dari Bang Ruhut Sitompul yang juga merupakan politisi PDIP yang juga mengusung pasangan dari Ganjar dan juga Mahfud MD, nanti akan menjelaskan kepada kita Bu Mega ini marahnya kepada siapa, sindiran-sindiran itu ditujukan kepada siapa. Selamat malam Bang Ruhut. Selamat malam. Baik, Bang Ruhut nanti kita dijelaskan. Iya. Selain Bang Ruhut juga sudah hadir di samping saya untuk bisa memberikan pandangannya mengenai komunikasi ataupun juga isi pidato, materi yang disampaikan oleh Ibu Mega. Beliau merupakan pengamat komunikasi politik yaitu Mas Nyarwi Ahmad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Mas Nyarwi. Waalaikumsalam. Malam Putri. Malam Baik. Bang Ruhut. Ya. Malam. Bang Ruhut, Mas Nyarwi bersama saya di studio, tapi kita juga akan dengarkan kemudian bagaimana pandangan dari politisi PAN yang juga mewakili dari kubu pengusung Prabowo Gibran yaitu Bang Saleh Daulay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bang Saleh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam para pembicara semua. Ya, baik. Dan juga karena kita menyebutkan ataupun juga kita ini meng-highlight apa yang disampaikan oleh Ibu Megawati, pemerintah yang berkuasa ini melaksanakan era ataupun juga rezim Orde Baru. Maka kita juga ingin dengarkan bagaimana suara dari staf khusus Mensesnek yaitu Bang Faldo Maldini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bang Faldo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam hormat semuanya, sehat-sehat. Baik, langsung saja Bang Ruhut. Kata-kata tadi, sindiran-sindiran tadi, kemarahan tadi ditujukan kepada siapa sebenarnya? Supaya kita tidak berpolemik, tidak bertanya-tanya. Langsung dikelirkan saja Bang Ruhut. Iya, kita maksudnya jangan kura-kura dalam perahu. Kok pura-pura tidak tahu, kan itu. Marilah kita riang gembira. Ya siapa lagi? Joko Widodo, Presiden Republik Indonesia yang ke-7, yang kami dukung. Periode pertama dan 4 tahun periode yang kedua. Sebelumnya wali kota 2 periode dan gubernur 1 periode. Siapa lagi yang berkuasa? Apalagi kalian ngapain mesti nanya? Itu ada Faldo mewakili istana. Kenapa kemudian disebut melakukan ataupun juga melakukan intimidasi seperti zaman Orde Baru? Ya, jujur saja, ya. Orde Baru, kekuasaan sebagai panglima. Oke. Orde Reformasi, hukum sebagai panglima. Sekarang kan sudah mulai lagi kekuasaan sebagai panglima. Apa itu? Lihat aja putusan MK nomor 90. Apa itu bukan kekuasaan? Ya, belum lagi yang lain-lain. Ya, tempat kami, baliho kami dibuka, kantor kami disantroni. Belum lagi kepala-kepala desa dipanggilin yang pro kami. Ya, nggak tanggung-tanggung lagi. Dirkrim sus, bukan Ada keterlibatan pihak aparat di sini berarti? Itu yang mau dikatakan oleh Bang Ruhut? Iya, aparat. Saya ingin mempertegas. Saya ini pendukung setia Pak Jokowi, walaupun sekarang saya patah hati dengan Pak Joko Widodo. Saya patah hati. Ingat, dia selalu mengatakan, visi misi dari saya presiden, kalian hanya pelaksana. Apalagi? Tarik dong benang merahnya. Jadi kaitan apa yang dikatakan Ketua Umum kami, Ibu Megawati Soekarno Putri, Ketua Umum PDI Perjuangan, Presiden Republik Indonesia yang ke-5, sebagai Profesor Doktor Hajah Ibu Megawati Soekarno Putri, kan tadi terang kan awal dia bilang, mestinya saya tidak begini. Tapi memang harus sudah begini. Baik, Bang Ruhut. Karena satu Bang Ruhut menjelaskan, saya juga mendengar ada tertawa sepertinya mungkin Bang Saleh Daulay. Bang Saleh, apa kemudian yang bisa Bang Saleh katakan mengenai hal ini? Mendengar kemarahan dari Ibu Mega seperti itu? Ya, karena saya lihat Bang Ruhut ini sudah bisa langsung katakanlah mendeskripsikan siapa orang yang dimaksud oleh Ibu Mega. Sementara judul diskusi kita pada malam hari ini kan kritik keras Mega buat siapa, itu masih dalam tanda tanya. Ya, artinya
saya sendiri pun itu masih bertanya, ini sebetulnya yang mau dijelaskan siapa? Kan paling tidak ini ada dua nih sebetulnya. Pertama tadi, mungkin saja itu diarahkan kepada Jokowi, tapi mungkin juga kepada Prabowo misalnya. Tapi kalau saya baca, kemudian saya dengar lagi tadi pidatonya Bu Mega, apa yang disampaikan tuh, itu semuanya sebetulnya adalah pesan moral sebagai tokoh bangsa, yang saya kira itu juga pasti akan disetujui oleh Pak Jokowi dan juga Pak Prabowo. Misalnya contoh ya, ini saya mulai nih, satu, Bu Mega itu di awal mengatakan kita harus tetap ikut pemilu, tidak boleh golput. Itu kalau ditanya ke Pak Prabowo gimana? Pasti Pak Prabowo setuju, pasti Jokowi setuju juga. Kesan moral seperti itu. Kemudian yang kedua, penguasa Orde Baru, artinya tidak boleh lagi dibangkitkan Orde Baru, kan begitu. Kalau ditanya ke Pak Prabowo, kemudian juga Pak Jokowi, mereka pasti akan setuju. Karena mereka ini juga adalah bagian orang yang termarginalisasi pada periodenya Orde Baru itu. Kan Prabowo kan punya sejarah, katakanlah sejarah tidak baik pada masa Orde Baru. Pasti akan setuju dengan apa yang disampaikan Bu Mega ini. Kemudian yang ketiga, Bu Mega juga mengatakan pemimpin itu harus punya track record yang baik. Ya saya kira kan semua orang juga harus punya track record yang baik. Kalau kita lihat dari 3 pasangan calon ini, semuanya punya track record. Pasti mereka setuju. Nggak boleh ada yang tiba-tiba karbitan menjadi, katakanlah, menjadi pemimpin nasional dan seterusnya. Pak Jokowi juga punya itu. Kemudian ada tadi yang keempat nih. Bu Mega mengatakan tidak boleh ada kekerasan dalam pilpres. Pasti ini semua ya, semua pasangan ini akan setuju dengan ini. Maka karena itu saya bilang, ini sebetulnya pidato seperti ini diarahkan ke siapa? Karena tadi yang katakanlah kalaupun ke Jokowi atau ke Prabowo, ini semuanya tidak tepat itu sasarannya. Tetapi ini adalah pesan moral. Ya, saya harus hentikan sampai di poin 4 terlebih dahulu karena kita akan jeda. Nanti juga Bang Faldo bisa berikan pandangannya mengenai hal ini, termasuk juga dari Mas Nyarwi Ahmad. Tapi setelah jeda kami sudah kembali saat lagi. Baik, pemirsa, kita akan lanjutkan perbincangan langsung saja. Bang Faldo, bagaimana kemudian melihat tadi jawaban ataupun juga pertanyaan dari kami, kritik keras Mega ini buat siapa? Kalau Bang Ruhut mengatakan ini buat Pak Jokowi dengan segala macam alasannya. Silakan, Bang Faldo. Ya, pertama ingin menjawab dulu Pak Ruhut. Sehat-sehat Bang. Pertama adalah soal pemerintah hari ini juga banyak dari Bu Mega, izin ya Pak Ruhut. Pertama, yang kedua, soal MK tentu bukan ranah kami Bang, semuanya sudah ada prosedurnya dan sudah dijalani. Tapi yang jelas kami menghormati Bu Mega, itu pasti. Beliau adalah tokoh bangsa, seorang nasionalis, pernah jadi presiden kita, bapaknya Pak Soekarno, ibunya Bu Fatmawati, anaknya Ketua DPR, nah kenapa lagi? Jadi pastilah kita hormati, apalagi partainya juga berkuasa tadi 10 tahun, terbesar di DPR. Saya nggak tahu ini yang dimaksud dari Bu Mega ini siapa gitu. Ya butuh elaborasi, tapi kalau seandainya tadi disampaikan Pak Jokowi, semua proses demokrasi di Indonesia ini berjalan dengan baik. Di saat negara-negara lain sedang mengalami democratic backsliding, kita masih begini, multi partai, pemilu lancar, yang gembira gitu. Jadi kami sebenarnya melihat bahwa apa yang disampaikan Bu Mega ini adalah wejangan untuk kita sama-sama menjaga demokrasi juga gitu. Dan semuanya sepakat, kita komitmen kok untuk pesta demokrasi yang jujur, adil, yang gembira, pasca pemilu kita rekonsiliasi. Kita sudah komitmen, kita nggak memelihara konflik pasca pemilu siapapun yang menang. Kita juga bingung gitu. Kalau seandainya disamakan sama Orba, ya kami tahu Bu Mega merasakan keadaan zaman itu gitu. Pasti nggak enak sekali. Karena hari ini, kalau dulu mengkritik hilang, sekarang kan nggak pernah hilang. Jadi apa gitu? Sekarang seperti itu ada nggak? Kalau memang ada, kita proses segera sama-sama gitu. Baik, Bang Faldo. Ya, kalau tadi dikatakan oleh Bang Ruhut juga bahwa skala kritik. Gitu. Baik, kalau dikatakan oleh Bang Ruhut juga adalah ada intimidasi, ada tekanan-tekanan bahkan dilakukan oleh aparat. Itu yang dikatakan oleh Bang Ruhut. Bagaimana tanggapannya Bang Faldo mengenai ini? Ya kami kira tinggal dibuktikan saja. Seandainya memang ada prosedur yang berlaku, hukum di Republik ini juga jadi panglima, dan seandainya ini ya mudah diproses saja ya silakan gitu. Ada prosedurnya kok Mbak, yang pasti jangan sampai mungkin karena momen kontestasi elektoral seperti ini repet-repet Mbak. Kalau seandainya itu kan kita agak susah juga gitu. Jadi kita kembali lagi lah, kita tidak mendukung segala bentuk intimidasi yang dilakukan oleh para penegak hukum gitu. Tapi ya terlepas dari apapun itu, kita tekankan semua pihak bahwa mari kita sama-sama hormati presiden kita, termasuk
menghormati Pak Jokowi dan Bu Mega presiden kelima kita. Kita juga nggak dukung kok Mbak intimidasi, nggak ada sih gitu. Ya silakan diproses saja, apalagi di DPR kan juga PDIP, juga Ketua Komisi 3 dari PDIP, partai penguasa juga PDIP paling besar gitu. Jadi ya sebenarnya PDIP yang berkuasa sebenarnya untuk, ya walaupun ya ini wajar ya dalam negara demokrasi, tidak ada masalah, silakan bebas berekspresi. Baik. Mas Nyarwi, melihat apa yang disampaikan oleh Bu Mega ini seperti apa? Ya, terkait dengan tadi kan beberapa kata kunci yang kamu sampaikan ya, juga disinggung Bang Ruhut juga, Waldo. Ada kan yang dikhawatirkan itu kan berupa intimidasi, dan termasuk di sana itu kan juga aparat, dan di sini aparat penegak hukum itu biasanya diidentikan dengan Polri misalnya begitu. Nah, saya kira kekhawatiran Bu Mega itu masuk akal, dan seandainya ini kan seandainya ya Put ya, ada misalnya tidak sifatnya penyalahgunaan kekuasaan hukum, tetapi mungkin orang merasa terancam misalnya begitu. Nah itu sendiri saya kira kadangkala itu menjadikan iklim demokrasi itu kurang bagus kan gitu. Nah itu yang saya kira mungkin termasuk kekhawatiran Bu Mega. Nah kemudian begini, betul tadi ya saya sampaikan oleh Bung Faldo ya, bahwa kalau kita lihat kekuasaan itu nggak hanya di eksekutif, Bud, tetapi juga di legislatif. Tapi kan kita tahu ya, kalau di regulasi itu misalnya itu misalnya contoh ya, penegak hukum terkait dengan ini Polri ya. Polri itu kan atasannya langsung misalnya presiden, contohnya begitu. Maka asosiasi yang bisa muncul itu kalau misalnya ada contoh ya yang dibayangkan tadi misalnya kayak dianggap membuat takut atau apa, nah seterusnya. Nah itu kemudian kritik negatif itu jatuhnya ya ke atasannya, yaitu di sini Pak Jokowi. Makanya tadi Bang Ruhut bilangnya misalnya kritiknya ke siapa, ditujukan ke sana. Jadi ini sebenarnya interpretasi yang bisa kita lakukan ya Putri. Tetapi kan sebenarnya balik lagi, kita kan ada dalam iklim demokrasi. Tentu kita tidak menginginkan ya proses demokrasi itu ada dalam ketakutan. Kita tidak menginginkan proses demokrasi elektoral itu dipenuhi dengan intimidasi, kan gitu. Orang justru pengen dengar gagasan, orang pengen dengar diskusi, kan gitu. Nah di sini yang saya kira perlu dijaga bersama-sama, kan gitu. Kalau misalnya beberapa pihak, makanya kalau kita lihat lengkap pidato Bu Mega, ini kan dimulai dari pertanyaan UMA ya, siapa kita? Kita bangsa Indonesia, kan kita pewaris Indonesia bersama-sama, kan gitu. Bahkan di closingnya, di penutupnya saya lihat di teks itu juga masih sama ya, diingatkan ke sana. Jadi ini proses elektoral gitu ya, yang harus kita lakukan berkompetisi, tetapi tanpa harus ketakutan, tanpa harus ada intimidasi, kan gitu. Kemudian juga bisa kemudian orang sama-sama bisa ya tetap berkompetisi tentunya, karena ini apalagi ini baru fase awal kan. Betul. Untuk kampanye kan gitu. Tentu masih ada beberapa hari lagi yang kita perkirakan Put itu juga akan muncul narasi-narasi. Tetapi wajar saya kira ya, Bu Mega mengingatkan masa Orde Baru misalnya, karena kan PDIP misalnya itu kan partai yang saya kira kenyang asam garam ya, dalam posisi partai pinggiran di masa Orde Baru gitu. Nah kemudian dia mengingatkan juga misalnya kalau seandainya rezim yang berkuasa siapapun itu ya, dan di sini dalam saat ini kebetulan Pak Jokowi kan gitu. Nah itu kemudian tidak mampu ya kemudian memanage ini. Nah ini yang dikhawatirkan ya, terlepas bahwa kita tidak bisa lihat sampai hari ini ada bukti misalnya Pak Jokowi atau apa enggak. Itu apa yang disampaikan Bung Faldo masuk akal gitu, apalagi kekuasaan terbagi. Tetapi kadangkala ya Put ya, di dalam layer-layer birokrasi atau itu kan kadangkala ada orang yang mungkin ya pengen dapat prestasi, pengen dapat ini. Nah kadangkala punya inisiasi yang kadangkala merugikan di atasnya kan gitu, merusak citra. Termasuk citra Pak Jokowi bisa rusak gara-gara itu juga kan gitu. Kita tentu berharap tidak seperti itu gitu. Baik. Jadi Bang Ruhut, yang disampaikan oleh Bu Mega ini apakah kemudian hanya wejangan, hanya pesan seperti kata Bang Saleh? Karena kalau dari poin-poinnya ini juga pasti disepakati oleh Pak Jokowi dan juga Pak Prabowo, pasti pendapatnya juga sama. Ataukah ini memang hanya bentuk kekhawatiran, hanya bentuk ketakutan? Tapi nanti mungkin Bang Ruhut dijawabnya, nanti juga berikan tanggapan terhadap apa yang disampaikan oleh Bang Saleh kemudian juga Bang Faldo. Tapi sesaat lagi kami sudah kembali. Baik Bang Ruhut, kita sudah dengarkan pada dikatakan Bang Faldo, Bang Saleh juga. Pak Jokowi bukanlah jawaban yang tepat kalau pertanyaan seperti judul kami ini, kritik keras Mega ini buat siapa? Karena kalau disebutkan oleh Bang Saleh tadi, Pak Jokowi pasti sama pendapatnya, sama pandangannya, pasti setuju dengan apa poin-poin yang disampaikan oleh Bu Mega. Mungkin juga bisa diberikan tanggapan terhadap pernyataan Bang Faldo ataupun juga jawaban Bang Saleh. Jadi Ibu Mega ini seorang wanita. Ada pepatah yang mengatakan sorga di telapak kaki ibu. Ketua umum kami ini juga Presiden Republik Indonesia yang kelima. Apa yang beliau sampaikan, ya inilah sekarang yang terjadi. Kalau dikatakan, wah
Bukan hanya kekhawatiran, ketakutan semata, sudah terjadi? Sudah terjadi. Kalau tidak, tegas Ibu mengatakan kepada relawan kemarin. Saya kebetulan juga dari TKN juru bicara. Apa beliau katakan? 3 kali berturut-turut. Takut tidak. Takut tidak. Takut tidak. Takut pada siapa sih, Bang? Udahlah. Kan gak enak. Nanti marah lagi aku bilang orangnya. Tapi udahlah. Masa kan aku mesti sitir kata-kata Ebit GAD. Tanyakan kepada rumput yang bergoyang. Udahlah, kita semua udah tahu. Rakyat di bawah juga tahu kok. Rakyat di bawah, bagaimana Gibran, bagaimana Prabowo, saya tanya kepada rakyat itu tahu kok. Jadi itu bukan sekedar wejangan saja, bukan sekedar pesan-pesan saja yang disampaikan oleh Bu Mega ini. Filosofi Jawa, Ibu Mega ini kan putri dari proklamator kita Bung Karno. Jawa ini sahabat saya nih, pengamat. Ada filosofi yang paling baik. Beliau mengajak kita semua eling, ingat suasana politik sekarang ini. Ingat dan kembali Ibu pelaku sejarah reformasi. Ya, kalau yang lain saya nggak tahu pelaku sejarah reformasi nggak. Beliau di Orde Baru bagaimana pahit, manis, asam getirnya kehidupan beliau sebagai ketua umum kami pada waktu itu. Jadi beliau mengingatkan Orde Baru itu begini loh, dan sekarang memang lagi begitu kita lakukan. Ini fakta kok. Oke, baik. Baik, Bang Saleh, ini fakta kalau katanya Bang Ruhut. Sekarang seperti Orde Baru itu yang diingatkan juga oleh Bu Mega, begitu katanya. Ini yang sedang berjalan, begitu kata Bang Ruhut. Silakan Bang Saleh. Jadi kalau ini fakta, ya kalau ini fakta mestinya memang fakta-fakta itu disodorkan kepada seluruh aparat yang tersedia untuk memproses itu. Kalau ada pelanggaran pemilu ada Bawaslu-nya, bahkan ada Gakumdu segala macam, itu bisa. Tapi begini sebetulnya, persoalan kita, saya kira kita masuk kepada pertanyaan fundamental saja. Bahwa sampai hari ini Pak Jokowi itu adalah kader PDI Perjuangan. Bahwa Pak Jokowi itu tidak pernah menampik sedikit pun bahwa beliau itu dari dulu berpolitik selalu dengan PDI Perjuangan. Mulai dari wali kota, gubernur, dan juga presiden. Dan karena itu maka kalau misalnya ada tadi kegelisahan seperti yang disampaikan oleh Bu Mega, sebetulnya secara internal kan bisa dipanggil. Dan dalam potret politik nasional kita sering sekali Pak Jokowi dipanggil dan beliau datang. Beliau pasti ada nasihat, karena sebagai orang tua tadi, sebagai ibu, pastilah Pak Jokowi mendengar gitu. Jadi kalau ada kekhawatiran-kekhawatiran itu secara internal saja saya kira di PDI Perjuangan ini bisa diselesaikan. Kenapa mesti harus dibesarkan, dibawa keluar seperti sekarang ini seakan-akan bahwa ada putus komunikasi antara Bu Mega dengan Pak Jokowi. Padahal selama ini Pak Jokowi dianggap sebagai petugas partai yang ditugaskan jadi presiden, misalnya seperti itu oleh PDI Perjuangan. Kemudian di DPR sampai sekarang kan sebetulnya penguasa DPR itu adalah pemenang pemilu. Pemenang pemilu itu notabene-nya adalah PDI Perjuangan yang bisa mengusung capres-cawapres sendiri tanpa harus katakanlah koalisi dengan partai lain. Nah karena itu mestinya dari sisi legislasi itu atau legislatif itu mestinya PDI Perjuangan ini sangat kuat begitu. Nggak ada yang perlu dikhawatirkan sama sekali. Apalagi sampai sekarang anggota-anggota kabinet yang bekerja untuk melayani masyarakat itu banyak juga dari kader-kader PDI Perjuangan. Jadi karena itu agak aneh juga misalnya kan muncul pertanyaan ini. Dan juga pertanyaan ini saya tanya lagi, mengapa pada pemilu sekarang muncul istilah-istilah Orde Baru, intimidasi, ketidakadilan, ketidakjujuran. Kenapa sekarang muncul? Kenapa pada pemilu yang lalu, ya kan, di mana pada waktu itu Jokowi masuk pada periode kedua yang diusung oleh PDI Perjuangan, istilah-istilah ini nggak keluar. Baik. Di mana? Kenapa dalam zaman itu Orde Baru nggak muncul? Kenapa sekarang muncul? Dan saya lihat ini menyeruak makin keras, makin kencang setelah proses pencalonan presiden dan wakil presiden. Nah, ini yang terjadi ini sebetulnya apa? Apakah benar bahwa asumsi-asumsi yang dijelaskan tadi itu ada faktanya atau tidak gitu? Kalau memang hanya asumsi saja dan itu sebagai peringatan, kita tadi sudah mengapresiasi bahwa apa yang disampaikan oleh Bu Mega itu tentu kita sebagai politisi, saya sendiri tentu ya harus ikut. Karena itu memang benar adanya. Tetapi kalau memang itu ditujukan pada satu orang atau satu kelompok tertentu, saya kira ini perlu mendapatkan perhatian serius kita semuanya. Karena tidak boleh juga ada kecenderungan yang tidak baik yang ditujukan pada satu kelompok atau satu
pasangan calon tertentu, sementara fakta dan buktinya belum jelas adanya begitu. Baik, pertanyaan Bang Saleh langsung saja ditanggapi oleh Bang Ruhut. Kenapa baru keluar semua istilah itu sekarang? Kemudian kalau memang itu terjadi, kenapa tidak dipanggil, dibicarakan secara internal saja, Bang Ruhut? Ini pertanyaan yang sangat baik, ya. Kenapa? Tadi tanya, kalau ada bukti ada apa? Kurang apa lagi itu MK sampai mengeluarkan keputusan dengan MK. Kurang apa? Ya, putusan nomor 90. Masih saja menanya. Oke lah, itu. Tapi prosesnya yang jadi masalah. Ya, caranya, kata adik-adik BEM UI kita, ya, Fakultas Hukum UI. Caranya, kan itu. Udahlah, kalian nggak usah ngomong begitu. Ya, kami sadar betul 9 tahun beliau bersama kami. Tapi sekarang kami tahu betul, sekarang beliau lagi dicoba oleh yang selama ini kita tahu bagaimana perannya di Orde Baru. Selama ini pesaing kami, beliau dicoba supaya menari di atas gendang mereka-mereka ini. Ya terserah, tapi kami tetap menjaga, kami menjaga kok dari Ibu Mega, Pak Joko Widodo sampai selesai 2024. Tapi nanti udah selesai ini bagaimana nanti ya, apa yang mereka lakukan ke Pak Joko Widodo, apa yang mereka lakukan kepada Gibran. Kami juga tidak mau jadi pemadam kebakaran. Kami mencegah. Sebenarnya sebagai seorang anak Pak Joko Widodo nggak usah dipanggil, datang begini ibuku ya, 23 tahun dia menjadi anak Ibu Megawati Soekarno Putri. Apa salahnya datang? Kok mesti dipanggil? Ini tahun politik, nanti dipanggil salah lagi. Ada komunikasi internalnya tidak baik dong kalau gitu seperti. Iya. Bang Ruhut. Iya, beliau selama dong. ini. Beliau dong, datang dong. Selama ini. Iya, selama ini Pak Jokowi kan selalu gini loh, selama ini kan Pak Jokowi selalu patuh, selalu nurut, nggak pernah nggak datang, kalau dipanggil malah datang. Ya, baik yang formal maupun informal, acara-acara partai selalu dihadiri, selalu dibesarkan, dan selama ini juga Pak Jokowi ikut berkampanye untuk misalkan Pak PDI Perjuangan. Nah, yang saya katakan itu mestinya kan sekarang pun masih tetap nurut, mestinya tetap akan patuh kalau dipanggil gitu. Nah, sekarang kan malah justru saya lihat ada katakanlah ya reaksi-reaksi yang saya kira tidak perlu dalam rangka menghidupkan kembali demokrasi di Indonesia yang saya kira kita ini tadi katanya bergembira menghadapinya gitu. Tapi kalau dengan ada catatan-catatan yang dibuat seperti itu tadi, itu menimbulkan saya kira penafsiran-penafsiran yang nanti tafsir itu jauh dari konteks yang sesungguhnya. Jika itu terjadi, ini akan menjadikan masyarakatnya ini malah disorientasi dalam memahami apa yang sesungguhnya terjadi gitu. Karena terlalu jauh misalnya dengan membandingkan dengan Orde Baru, mohon maaf ya. Menurut saya agak jauh juga karena selama 9 tahun terakhir ini PDI Perjuangan dan Megawati itu memimpin loh. Jadi saya katakan bukan Jokowi saja yang memimpin. PDI Perjuangan yang ketua umumnya adalah Ibu Mega. Baik, Bang Saleh. Itu yang memimpin, itu yang menang. Ya, jadi jangan dilarikan kemana-mana. Baik, kita sampai di poin itu, nanti mungkin baru bisa berikan pandangannya juga, tanggapan apa yang disampaikan Bang Saleh. Bang Faldo nanti juga bisa angkat bicara, Mas Nyarwi juga. Di segmen berikutnya kami sudah kembali saat lagi. Mestinya ibu nggak boleh ngomong gitu, tapi ibu udah jengkel, tahu nggak? Kenapa Republik ini penuh dengan pengorbanan, tahu tidak? Mengapa sekarang kalian yang baru berkuasa itu mau bertindak seperti waktu zaman Orde Baru? Berani tidak? Berani tidak? Berani tidak? Merdeka!
kita kembali tayangkan tadi apa yang dinyatakan, apa yang menjadi isi dari pidato Ibu Megawati Soekarno Putri yang juga menjadi pembahasan utama kami di malam hari ini. Bang Faldo, kalau tadi Bang Saleh mengatakan kalau hal-hal seperti ini terus terjadi, ini bisa menimbulkan desorientasi di kalangan masyarakat. Mewakili pemerintah sendiri, sebenarnya narasi-narasi seperti ini apa dampaknya? Terutama di menjelang pemilu, kita sudah masuk masa kampanye, Februari sudah masuk masa pemilu 2024, apa yang mungkin bisa terjadi dan juga apa yang bisa dihindari mengenai hal ini, Bang Faldo? Ya, yang pertama Mbak Putri soal kekhawatiran. Ya, khawatir sebenarnya tidak masalah, namun tentu kita harus awasi bersama apa yang terjadi. Jadi kami ingin menyampaikan tidak perlu ada kekhawatiran untuk menyampaikan ekspresi, tidak perlu takut bersuara. Silahkan saja, jangan sampai persepsi sekarang pemerintah dibuat seperti Orba, banyak sekali intimidasi, malah membuat teman-teman kita males dan takut berekspresi. Saya setuju dan kita sangat menghormati Bu Mega karena beliau kan pelaku sejarah. Beliau merasakan pahitnya Orba. Beliau adalah petarung. Jadi kalau bicara Bu Mega presiden kelima ya, terlepas dari statement Bu Mega hari ini, kami sepakat Bu Mega ini petarung. Kita tahu Pak Jokowi bisa menang di Solo, menang di Jakarta, jadi presiden berkat Bu Mega dan PDIP. Jadi tidak ada yang bilang Bu Mega bukan petarung. Sehingga ini yang perlu saya tekankan kembali kepada semua pihak. Mari kita hormati semuanya. Kita hormati pula setiap kandidat, kita hormati Bapak Presiden Jokowi, termasuk kita juga menghormati Bu Megawati. Tapi intinya saya setuju, kita menghormati Bu Mega dan negara ini demokratis, semuanya bisa berbicara, aspirasi, menyampaikan ekspresi, tapi kami pastikan tidak hilang seperti zaman Orba gitu. Jauh Mbak Putri. Jadi jangan loncat gitu loh. Ya mungkin ada yang kurang, dibilang di sini susah berekspresi. Toh juga Presiden memberikan amnesti kepada Pak Saiful Mahdi di Aceh, dosen yang jadi korban UITE. UITE kita dorong restoratif justice gitu. Ya itulah yang sedang terjadi. Kita selalu mengoreksikan di saat negara-negara lain ada kecenderungan democratic backsliding, kecenderungan ke arah otoritarian, kita multi partai, pemilunya pesta demokrasi. Happy, marilah kita bersenang-senang, mau pemilu begini, ciptakan yang fun, mudah-mudahan sehat walafiat kita semua. Kira-kira begitu Mbak Putri dari kami. Oke, jauh Bang dari Orde Baru, kalau dikatakan oleh Bang Faldo tadi sudah dijelaskan seperti itu. Betty, beda-beda tipis. Siapa bilang jauh? Jangan gitu Maldo, ya. Betty, sekali lagi saya ulangi, beda-beda tipis. Juru bicara kami sama-sama dari TKN. Aiman dilaporkan. Sekarang bayangkan ya bagaimana kegunda-gulananya Aiman. BEM UI di tempat orang tuanya di Kalimantan didatangi, diapain? Ya, ditanya-tanya mengenai dia. Gimana nggak Saya dulu juga gitu Bang, waktu di BEM UI. Bos, ini kau sekarang kan sudah menikmati kehidupan. Tapi kawan-kawan kau lagi berjuang, tolong hormati. Tolong hormati adik-adik kau. Saya tahu, Faldo bekas BEM UI, saya tahu anak saya juga di UI, di Fakultas Hukum. Gak usah khawatir kok. Ya, tapi mereka-mereka ini yang lagi, ya. Baik Bang Ruhut. Berbicara, janganlah, nggak baik begitu. Belum lagi ada adik kita seorang wanita yang merasa nih baliho. Juga dipanggil. Ada apa ini? Jangan Betty lah. Faktanya ini sudah Betty. Beda-beda tipis. Baik Bang Ruhut. Nah, Mas Nyarwi juga mungkin penutup mengenai perbincangan kali ini. Ya, saya kembali lagi ya topiknya ini kritik keras Bu Mega ya. Tadi kita kan diputarkan yang terakhir ya. Saya mulai dari kata yang tekstual ya, yang baru berkuasa gitu ya. Saya kira begini, kalau baru berkuasa, mungkin kalau secara langsung di sini saya agak berbeda dengan Bang Ruhut ya. Pak Jokowi lebih, ini 9 tahun mau 10, artinya udah lumayan lama. Mungkin dugaan saya, ini saya menginterpretasikan ya Bu ya. Orang-orang di sekeliling Pak Jokowi yang juga pegang kekuasaan atau merasa berkuasa juga. Nah kemudian di sana kan ada kemungkinan tuh namanya penyalahgunaan kan bisa aja terjadi gitu. Nah ini yang kita khawatirkan kalau para politisi, aktor senior dalam berdemokrasi, saya kira udah ngerti ya nilai-nilai demokrasi, menjaga cita perasaan dan norma dan seterusnya. Nah, tapi kadang-kala kan di sini butuh kedewasaan. Nah mungkin yang belum berdewasa dalam berdemokrasi ini
kadang-kala sedang memegang kekuasaan, ini yang kadang-kala membahayakan juga gitu loh. Bagi aktor-aktor yang sedang berproses, Bu. Pasangan capres-capres yang pengen supaya ya masing-masing relawan tuh bisa tetap punya kebebasan, keberanian untuk berekspresi gitu, tanpa harus juga diintimidasi atau takut-takuti, dan ini kan kita menginginkan itu gitu loh. Nanti kalau ada pelanggaran misalnya juga ada proses yang sifatnya hukum, bukan karena yang lain gitu, misalnya contoh begitu. Jadi saya kira Bu Mega ini ngasih warning ke kita gitu ya, bahwa khususnya yang ada di lingkaran kekuasaan supaya tidak tergoda nih ya untuk menggunakan instrumen kekuasaan yang kemudian bisa kemudian dianggap di sini dalam konteks ini tentu relawannya yang dihadapi Bu Mega yaitu Ganjar Mahfud ya, jangan sampai merugikan itu. Tapi saya kira yang lain juga sama, mungkin relawan yang di Mas Daule juga saya kira juga mungkin juga sama, juga nggak mau kan diintimidasi kira-kira gitu. Jadi sama-sama saya kira di sana, Put. Itu kira-kira yang diharapkan. Baik, penutup juga dari Bang Saleh, silakan Bang Saleh. Ya, kalau saya sebetulnya ya, kalau ada pesan-pesan moral yang disampaikan oleh tokoh-tokoh bangsa ini tentu kita harus dengar, kita harus ikuti. Tetapi jangan sampai misalnya pesan-pesan moral tersebut malah justru menimbulkan hal-hal yang tadi, yang katakan tidak baik dan menyebabkan ada lagi suasana kebatinan di antara kita yang tidak tersambung dengan baik. Sementara saya ingat persis ya, pada pemilu yang lalu, itu suasana kebatinan antara dua kubu pasangan pendukung capres-capres kita pada waktu itu sangat katakanlah terpecah ya secara diametral. Nah karena itu kalau sekarang ini saya kira ini harus kita hindari, apalagi sekarang kita alhamdulillah ada 3 pasangan calon. Dengan 3 pasangan calon itu mestinya memang terhubungan kita itu makin erat dan makin kuat gitu. Jadi karena itulah kita harus tetap sama-sama menjaga silaturahim ini. Apalagi lah dalam hal ini katakanlah Pak Jokowi dengan Ibu Mega, Pak Jokowi dengan PDI Perjuangan, Pak Jokowi katakan dengan Pak Prabowo dengan Anies dan juga Muhaimin. Ini mereka ini punya sejarah semua. Misalnya kayak Pak Prabowo dengan Anies. Ini kan dari awal kan didukung Pak Prabowo ini Pak Aniesnya. Dengan Pak Muhaimin kemarin ikut koalisi bersama di awal. Artinya ini tokoh-tokoh kita ini sebetulnya dari aspek manapun sebetulnya nggak bisa dipecah. Nah karena itu statement-statement dari para tokoh kita inilah yang kita minta dijaga supaya jangan justru disalah tafsirkan. Saya yakin niatnya baik semua. Bu Mega pasti baik niatnya. Nggak ada satu yang salah yang disampaikan. Tetapi jangan sampai nanti malah justru disalah tafsirkan menyebabkan suasana kebatinan tadi rusak dan pemilu kita tidak gembira. Ada gaduh. Ya kan, jangan sampai itu gaduh itu yang betul-betul merusak gitu. Jangan sampai itu terjadi. Nah itu kita meminta kita ini di timnya Prabowo Gibran itu memang dari awal nggak mau kalau kita berdiskusi soal hoax, soal fitnah, soal menjelekkan orang secara personal dan seterusnya. Kita malah justru ingin adu gagasan, adu perspektif, adu program, adu visi misi. Yang dengan begitu rakyat bisa memilih secara independen, mandiri, jujur, adil, terbuka, transparan dan bermartabat. Nah, saya kira begitu. Ya, singkat saja mungkin Bang Faldo, terakhir Bang Faldo. Kita menghormati Bu Mega dengan apa yang telah beliau lakukan. Namun sekali lagi semoga apa yang disampaikan Bu Mega untuk kita semua, untuk demokrasi kita yang lebih sehat, untuk pemilu yang lebih baik, gembira dan sebagainya. Namun terlepas dari itu, kita bebas berekspresi di Republik ini, tidak ada larang-larangan, tidak seperti Orba habis mengkritik hilang gitu. Terima kasih. Baik, Bang Faldo terima kasih, Bang Saleh terima kasih, Mas Nyarwi terima kasih, Bang Ruhut juga terima kasih. Pesan Bu Mega, eling, kita harus ingat jangan kita kembali ke Orde Baru. Tegas saya katakan. Baik, kita dapatkan pesannya. Oke, setuju. Setuju kita Bang, setuju. Sepakat semua sepertinya mengenai hal ini. Mantap, maju terus. Oke, baik. Nah, setelah jeda berikut ini Anda juga bisa menyimak perbincangan lainnya yang akan disampaikan dan juga dibawakan oleh Agita Malika. Silakan Agita. Ya, betul sekali Pupi dan juga pemirsa, sesaat lagi kita akan membahas dari isu atau tim kampanye nasional Prabowo Subianto Gibran Raka Buming Raka, di mana Prabowo Subianto juga menjanjikan adanya gerakan sosialisasi program makan siang gratis untuk anak sekolah. Kita ingin menanggapi lebih jauh dan juga menelisik lebih jauh, benarkah realistis program ini karena akan menggelontorkan anggaran sekitar 400 triliun rupiah per tahunnya. Sesaat lagi di Apa Kabar Indonesia Malam.
pertama kampanye untuk Pesta Demokrasi 2024 mendatang, tim kampanye nasional Prabowo Subianto Gibran Raka Buming Raka meluncurkan gerakan sosialisasi program makan siang gratis untuk anak sekolah, serta pesantren dan bantuan gizi untuk anak dan ibu hamil secara serentak di seluruh Indonesia. Di Yogyakarta, tim kampanye daerah atau TKD melakukan kampanye secara door-to-door. Mereka membagi-bagikan menu makanan sehat untuk makan siang dan 1 botol susu. Ika Damayanti, Bendahara TKD Daerah Istimewa Yogyakarta menyebut, total ada 1.000 makan siang dan susu yang dibagikan kepada warga. Dengan sasaran utama anak-anak, ibu hamil, hingga lansia. Di Makassar, Sulawesi Selatan, TKN Prabowo Gibran membagikan parcel untuk anak-anak dan ibu hamil berupa susu serta makan siang gratis. Erik Horas, Ketua DPC Partai Gerindra Kota Makassar menyebut, pembagian parcel berisi makan siang dan susu sebagai langkah menjaga gizi anak-anak karena kedepannya mereka yang akan menjadi representasi bangsa menuju Indonesia Emas 2045. Lantas, seperti apa pembagian makan siang dan susu ini akan terus dilakukan? Apakah hal ini efektif untuk mendulang suara? Bagaimana kubu kandidat Capres-Cawapres lain seperti Anies Baswedan, Muhaimin Iskandar menanggapinya? Dari Yogyakarta dan Makassar, Sulawesi Selatan, tim TV One mengabarkan. Ya, program makan siang gratis ini untuk anak sekolah, kemudian juga di pesantren, dan tentunya ini juga menyasar para ibu-ibu yang tentunya memiliki anak. Pemirsa, ini merupakan program yang kemudian didengungkan oleh Capres Prabowo Subianto jika nanti dirinya terpilih menjadi presiden pada tahun 2024. Tidak main-main pemirsa, anggaran yang digelontorkan ini bahkan mencapai 400 hingga 450 triliun rupiah per tahunnya. Yang menjadi pertanyaan adalah, betulkah realistis program ini? Karena kita ketahui ada banyak juga program-program yang kemudian menjadi prioritas seperti program pembangunan infrastruktur. Kita akan mendiskusikannya pada malam hari ini di Apa Kabar Indonesia Malam. Saya akan hadirkan atau perkenalkan sejumlah narasumber. Yang pertama ada Ibu Irma Huta Barat dari politisi PSI dari koalisi Prabowo Gibran. Ibu Irma, selamat malam. Apa kabar? Iya, selanjutnya juga ada pakar politik Bang Kodari. Selamat malam Bang Kodari. Selamat malam. Ya, dan juga bergabung secara virtual yaitu Ibu Irma Suryani dari politisi Partai Nasdem. Ibu Irma, selamat malam. Irma versus Irma. Irma versus Irma. Oke, ada 2 Ibu Irma di sini. Saya mungkin langsung awali ke Ibu Irma Huta Barat terlebih dahulu, atau Inang lah ya. Inang. Jadi bagaimana ini program makan siang gratis? Bantuan gizi, katanya ini menyasar ada sekitar 82 juta orang ya? 82,9 ya, 82,9 juta, dan yang paling penting jangan dilupakan adalah ini juga tambahan gizi, memberi makan siang gratis termasuk ibu-ibu hamil. Ya, jadi jumlah itu di total dari sekitar ada 30 juta anak-anak PAUD atau di bawah 5 tahun, lalu juga SD, SMP, SMA, dan ibu hamil. Kenapa ini menjadi penting? Karena problem kita yang paling besar itu adalah soal kesehatan, yang negeri kita termasuk paling banyak yang terkena stunting. Lalu juga IQ dari rata-rata orang Indonesia itu masih termasuk yang terendah di Asia Tenggara. Ya, banyak hal-hal yang menunjukkan bahwa bukan hanya kekurangan protein, tapi kekurangan makan. Artinya, kalau diberikan makan siang gratis untuk anak-anak sekolah, ibu hamil, dan anak-anak pesantren, ya, kita sudah membebaskan kepusingan dari orang tua untuk memberi makan anaknya. Lalu juga tujuan akhirnya itu adalah supaya anak-anak itu bisa lebih cerdas, lebih sehat, lebih baik pertumbuhan badannya. Jadi lebih tinggi, dan juga mereka menjadi lebih giat sekolah. Nah, kenapa menjadi penting untuk pemerintah ikut dalam meningkatkan ya kesehatan dari anak-anak di Indonesia dan ibu-ibu hamil? Karena
Sebetulnya program untuk makan siang gratis ini bukan hal yang baru, ya kan? Sudah dilakukan di banyak negara. Di banyak negara juga sebenarnya sudah ada ya? Sudah ada. Di Inggris dari tahun 1900 sudah diadakan state welfare. Lalu juga di India itu sampai hari ini mereka masih memberi makan 120 juta anak setiap hari. Dan itu dimasukkan dalam konstitusi mereka bahwa pemerintah wajib memberi makan anak-anak sekolah, anak-anak miskin. Jadi tidak ada lagi sebetulnya keinginan dari Pak Prabowo dan Mas Gibran adalah supaya tidak ada lagi anak-anak Indonesia yang kelaparan. Oke, mekanismenya ini seperti apa pembagian makan siang ini? Mekanismenya tentu saja dilakukan melalui ada BUMDes di situ, ada UMKM terlibat, lalu juga ada sekolahan. Ya, artinya bahwa program ini adalah program yang dilakukan secara gotong royong. Dan itu kan menjadi ruh dari Pancasila, ruh dari bangsa ini sebetulnya. Kita memberi makan orang-orang miskin, memberi makan anak-anak sekolah, memberi makan ibu-ibu hamil. Ya, mekanismenya melibatkan tentu saja para sekolahan yang ada, pengurus sekolahan yang ada di daerah masing-masing, jadi melibatkan tenaga-tenaga lokal. Dan ada satu hal lagi, ini juga menyediakan lapangan pekerjaan. Ini kan di hari pertama sudah kita lihat Gibran Rakabuming Raka ini juga sudah membagikan susu gitu ya, ada bantuan-bantuan lainnya. Plus susu. Jadi ini akan dilakukan mulai tahapan pengenalan awal kah sampai 10 Februari? Mudah-mudahan ya bisa ya. Artinya gini, program ini kan adalah satu program yang sebetulnya harus disambut dengan riang gembira bahwa kita ini mempunyai budaya untuk memberi makan fakir, memberi makan orang-orang yang kelaparan, memberi makan orang-orang miskin. Nah, pemerintah tuh mengambil alih fungsi ini sehingga pemerintah itu yang menjadi trendsetter atau juga penggerak yang terbesar. Kenapa? Karena alokasi bukan hanya dana tetapi tenaga, lalu juga lapangan pekerjaan yang ada di situ, dan menyerap semua yang dihasilkan di daerah sekitar tempat sekolahan itu. Ada tukang jual telur, ada nelayan, ada ikan, ada tomat, ada semua yang akan diserap. Kita sekarang akan coba minta tanggapan juga dengan Ibu Irma lainnya, Ibu Irma Suryani. Ini kan tadi kalau kata Inang atau Ibu Irma Huta Barat, ini adalah program yang kemudian salah satu menjadi prioritasnya karena angka stunting yang masih mengkhawatirkan di Indonesia. Ini kemudian juga nanti akan bekerja sama juga dengan BUMDes dan juga untuk membagikan makan siang ini. Kalau dari Nasdem sendiri atau dari Bu Irma Suryani melihatnya bagaimana? Ya, yang perlu digarisbawahi mungkin Inang belum paham ya, bahwa stunting itu bisa diatasi dari 1000 hari kelahiran. Jadi sejak dalam kandungan sampai 1000 hari kelahiran itu baru bisa diperbaiki anak-anak stunting. Tapi kalau dia sudah keluar rahim setelah 1000 hari kelahiran itu agak sulit untuk untuk diperbaiki. Kalau tidak diberi gizi yang cukup dan kontinu. Nah, itu satu yang ingin saya sampaikan. Dan yang kedua, tentu program itu bagus ya, karena memang itu yang seharusnya dilakukan oleh pemerintah. Nah, masalahnya program ini sebenarnya di konstitusi kita udah ada. Itu bukan program baru. Hanya tidak dilaksanakan oleh pemerintah dengan baik selama ini. Kan itu masalahnya. Kalau kalau Amin lebih mengedepankan bagaimana menekan biaya hidup agar terjangkau. Itu akan lebih bagus gitu ya, karena seluruh masyarakat akhirnya akan menikmati yang namanya kue kesejahteraan itu gitu. Kalau hanya anak-anak saja kan nggak semua anak sekolah. Ibu hamil juga SMA, masuk ke Uni. Mohon maaf sebentar ya, Inang sebentar. Kan nggak semua anak tuh hanya anak SMA saja. Banyak anak-anak juga yang tidak sekolah. Bagaimana dengan anak-anak yang tidak sekolah? Apakah mereka juga akan mendapat makan? Kan pertanyaannya seperti itu. Tapi sekali lagi bahwa saya ingin sampaikan bahwa program itu bagus, nggak ada masalahnya bagi kami di Amin. Tapi Kak Amin lebih mengedepankan bagaimana kita bisa menekan biaya hidup yang tinggi sehingga bisa terjangkau oleh masyarakat. Itu yang menjadi lebih penting sehingga masyarakat bisa sejahtera gitu ya. Kalau semua kebutuhan hidup, sandang, pangan, papan itu menjadi murah. Ya toh, sekolah murah, kemudian rumah sakit murah, kemudian perumahan juga bisa terjamin dengan baik, dengan lingkungan yang baik. Itu menjadi lebih konkret kalau menurut saya untuk
bagaimana kita bisa menjadikan Indonesia ini ke depan menjadi lebih baik. Oke. Ya, sebelum ke Ibu Irma Huta Barat, saya ingin mulai minta tanggapan Bang Kodari dulu. Ini bagaimana kemudian lihat program dari Pak Prabowo ya, kemudian ada makan siang gratis, pemberian bantuan gizi juga. Memang ini apakah program memang untuk menyasar kalangan-kalangan pemilih tertentu dan efektifkah ini sebenarnya? Ini pertama konkret ya sebagai sebuah program ya, karena sesuatu yang dirasakan manfaatnya langsung oleh masyarakat banyak. Nah, soal jumlah memang ini harus dihitung lagi, karena kalau bicara sasaran langsung 82,9 juta. Ya. Saya catatan tadi itu, kalau kita bicara pemilih yang sudah memenuhi syarat usia mencoblos kan mungkin cuma SMA ya. Tetapi bisa jadi program ini juga bisa menarik dukungan dari orang tua. Karena orang-orang tua yang mungkin kesulitan untuk memberikan jajan misalnya untuk makan siang anaknya, atau kemudian ya bisa memberikan tetapi masih kekurangan. Itu akan tertariklah dengan program ini. Intinya program ini sesuatu yang menurut saya kalau berdasarkan pengalaman dari pilpres ke pilpres, salah satu yang mungkin yang paling masif ya, konkret menjangkau pemilih, dan boleh dibilang terobosan pakai tanda kutip gitu. Karena tadi kata Mbak Irma Suryani Caniago, Uni Suryani Caniago, satu Inang. Satu Inang. Sebetulnya ini sudah ada di konstitusi kita, dan kalau memang lihat negara-negara lain, saya kebetulan S2-nya di Inggris gitu ya, itu sesuatu yang memang sudah di beberapa negara itu sudah diterapkan bahkan dari tahun 40-an, 50-an begitu. Menurut saya sih mungkin tantangannya nanti ada di soal pertama anggaran ya, karena kan kita bicara kasih makan tiap hari, terus kemudian ya boleh dibilang 80 juta orang ini berapa angkanya? Tadi saya dengar dari pengantar mungkin 400 triliun. 400 sementara anggaran pendidikan kita sendiri kan sekitar 600 triliun. Ya, jadi mau ambil dari mana misalnya? Apakah ambil dari 600 itu atau dari sumber yang lain? Intinya pertama harus dijawab soal anggaran, yang kedua soal teknis implementasi di lapangan. Dengan Indonesia yang begini luas, kemudian kondisi yang sangat bervariasi satu sekolah dengan sekolah yang lain, ini satu tantangan. Misalnya begini, kalau ini misalnya disediakan oleh sekolah, saya kan sekolahnya negeri terus nih, dan mungkin yang pertama-tama akan diberikan itu disasar itu adalah sekolah negeri. Rasanya nggak ada dapur, gitu. Saya ingatnya nggak ada dapur. Jadi mungkin nanti harus ada proses yang bertahap lah. Kalau misalnya terpilih, proses bertahap, dan mungkin harus simulasi dulu di beberapa wilayah dengan kondisi variasi yang sangat beragam. Misalnya dari Jakarta dibandingkan dengan Kalimantan, dengan Sulawesi, tentu beda, dengan Maluku dan seterusnya begitu. Tapi sebagai sebuah program mungkin yang paling konkret dan masif sejauh ini saya dengar dari beberapa kandidat yang ada, dari 3 kandidat yang ada, mungkin ini yang paling masif ya. Dan kalau ini dikomunikasikan dengan benar, mungkin bisa jadi salah satu nilai lebih. Yang menjadi pertanyaan juga adalah soal anggaran tadi, seperti yang dibilang Bang Kodari tadi, menganggarkan sekitar ada 400 sampai 450 triliun rupiah per tahunnya. Ini anggaran yang sangat fantastis. Nanti mungkin Ibu Irma Huta Barat atau Inang bisa menjawab bagaimana kemudian dari kalkulasi. Betulkah nanti anggarannya sejumbo ini? Nanti pos-posnya dari mana saja? Usai jeda, kami kembali saat lagi. Ya, langsung ke Ibu Irma Huta Barat. Sebelum tadi berbicara soal anggaran ya, menarik juga tadi mengomentari dari pernyataan Ibu Irma Suryani. Sebenarnya kalau program makan siang gratis itu kan seharusnya kalau untuk mencegah stunting 1000 hari kelahiran. Sebenarnya ini ngefek nggak dengan program makan siang gratis ini? Karena kan kalau makan siang gratis kan ini tentunya untuk menyasar anak-anak sekolahan. Nah, yang kemudian jadi pertanyaan juga dari sisi anggaran juga Ibu Irma. Oke, satu-satu ya. Kalau tadi kan katakan targetnya itu adalah bumil, ada 4,8 juta bumil yang akan mendapatkan makan siang gratis dan asupan gizi yang cukup. Karena memang harus dari kandungan, supaya otaknya berkembang, supaya anaknya juga lebih cerdas. Ada 4,8 juta
ibu hamil yang akan mendapatkan bantuan makanan. Makan siang gratis juga itu Makan ya? siang gratis juga. Dan ini perlu diketahui bahwa Indonesia ini kan tingkat kematian ibu dan tingkat kematian bayinya itu termasuk yang tertinggi di Asia Tenggara. Ya kan? Angka kematian ibu itu bisa mencapai sampai 173 post mortality death. Angka kematian bayi ada 21 bayi per 1000. Nah, itu yang akan ditekan. Kita sekaligus program ini juga untuk mencapai SDG 2030 Sustainable Development Goals yang dilihat dari angka kematian ibu, angka kematian bayi, lalu juga IQ rata-rata anak yang memang harus ditingkatkan. Kenapa ini menjadi menarik? Karena tadi kan dikatakan oleh Uni, kita ingin meringankan beban ekonomi keluarga. Kalau satu makan siang saja sudah diambil alih oleh pemerintah, artinya ibu-ibu di rumah itu nggak perlu lagi memikirkan anak saya makan apa. Anak saya harus diberi uang jajan. Dan mereka akan jajan apa saja asal kenyang, ya kan? Kalau ini gizinya dihitung, ada proteinnya, ada nasinya, ada juga telurnya. Jadi setiap hari menunya beda-beda gitu? Tentu saja, kan tergantung dari kesiapan di tempat lokal. Kalau di pantai mungkin makannya ikan terus dong. Kalau yang di gunung-gunung tidak ada ikan, ya akan diberikan protein dari hewani ataupun juga nabati yang berbeda. Nah, itu masalah secara teknis yang menurut saya akan menggerakkan roda ekonomi secara keseluruhan. Dari total 82,9 juta yang akan diberi makan, itu kita perlu dapur sekitar 377 ribu dapur. Seandainya satu dapur saja bisa menyerap 5 sampai 6 orang ya yang bekerja di situ, artinya ada lapangan pekerjaan bagi 2 juta orang. Secara otomatis begitu program ini dijalankan, akan ada penyerapan tenaga kerja, lalu juga akan ada perputaran roda ekonomi yang dimulai dari desa-desa yang miskin, yang selama ini mungkin ikannya tidak dibeli, lalu juga telurnya tidak laku. Kita sering melihat banyak sekali panen-panen ya, baik tomat, cabai yang harganya menjadi nol atau bahkan dibiarkan saja di pinggir jalan karena tidak ada yang membeli. Nah, program ini bisa membuat para petani, para nelayan, para peternak mendapatkan captive market. Kenapa? Karena itu untuk memberi makan anak-anak mereka juga. Oke, saya langsung kalau gitu minta Bumil tanggapan. juga, jangan lupa ya. Oke, jadi sehingga Bumil juga Ibu Suryani. 4,8 Ibu juta. Irma Suryani. Jadi tidak hanya anak-anak sekolah saja, tapi ini juga menyasar ibu hamil. Melihatnya gimana nih tanggapannya Ibu Irma Suryani? Ya, seperti yang saya bilang tadi, untuk menurunkan angka stunting itu nggak cukup hanya sekedar memberi gizi. Ya, di situ ada air bersih, di situ ada bagaimana ibu itu setiap bulan diperiksakan ke puskesmas, kemudian juga ada sanitasi yang baik, lingkungan hidup yang baik, makan sayur dan buah. Jadi ada 5 item yang harus dipenuhi agar anak tidak stunting. Jadi dengan makan siang gratis saja itu tidak cukup. Walaupun saya bilang tadi bahwa ini program oke sih, nggak ada masalah. Oke. Ya, sebagaimana yang disampaikan Inang tadi bahwa di seluruh negara juga menyampaikan Ibu Irma itu. Suryani. Tapi perlu. Ya. Halo. Ya, oke, silakan lanjutkan. Ya. Tapi perlu digarisbawahi gitu ya, bahwa ini tidak akan membuat rakyat Indonesia sejahtera. Gitu. Kenapa, Kalau menurut saya ya tidak akan membuat rakyat Indonesia sejahtera. Loh, hanya makan siang doang yang diselesaikan kan gitu. Kalau kami lebih mengedepankan bagaimana biaya hidup itu terjangkau. Kalau biaya hidup terjangkau artinya seluruh anak satu keluarga itu bisa menikmati kue kesejahteraan itu. Ya, bisa menikmati apa yang memang seharusnya diterima oleh rakyat Indonesia. Gitu. Jadi bukan hanya sekedar satu orang anak atau 2 orang anak atau ibu hamil yang dikasih makan setiap hari. Ya kan? Bagaimana dengan kesehatannya? Bagaimana juga dengan vitamin yang harus dia minum? Bagaimana juga rumah yang lingkungan bersih yang harusnya juga terjaga? Bagaimana transportasi yang juga harus disediakan? Ya, Ibu Irma, ini mungkin bisa berbicara juga dari perspektif pengalaman di DPR. Melihat pembagian makan siang ini secara distribusi makanan. Iya. Realistiskah? Sulitkah memang untuk distribusi makanan sampai 82 juta penduduk? Saya bilang ini tidak realistis. Kenapa? Hari ini Kementerian Kesehatan ya sudah mendistribusikan yang namanya
anggaran penurunan stunting 3,4 triliun ya untuk semua ibu hamil dan anak-anak. Dana itu sudah ditransfer ke Pemda daerah. Tapi apa yang terjadi? Pemda daerah tidak melaksanakan apa yang ditugaskan kepada mereka untuk mendistribusikan kepada anak-anak di seluruh Indonesia. Itu tidak terjadi. Ya, jadi kontrolnya akan sangat susah. Kontrolnya akan sangat susah. Saya sekarang ingin ke Bang Kodari sebelum ke Ibu. Belum selesai. Singkat saja Bu. Sabar dong. Sabar. Jadi telur yang diharuskan dikonsumsi oleh anak-anak, kemudian susu dan kacang hijau yang juga harus dikonsumsi anak-anak dengan kearifan lokal itu juga tidak tersedia. Gitu, tidak gampang. Telur itu mudah rusak. Nah, program-program seperti ini memang bagus, tapi untuk pelaksanaan dan distribusinya saya kira itu nggak gampang. Baik, terima kasih. Bung Kodari, dari pelaksanaan ini sepertinya akan sangat sulit dan katanya makan siang doang itu tidak akan menyelesaikan persoalan makanya juga. saya bilang tadi ini program yang mungkin paling gigantik ya di antara semua calon presiden yang pernah saya dengarkan. Nah, karena ini gigantik, maka kalau ini diterima oleh publik, dampaknya juga bisa gigantik. Dia bisa jadi game changer begitu. Saya bayangkan bahwa ini bisa jadi program 3-in-1 sebetulnya. Pertama, perbaikan gizi. Yang kedua itu pertumbuhan ekonomi karena begitu banyak yang terlibat, ekonomi yang terlibat. Dan yang ketiga itu bisa jadi solusi bagi membuka lapangan kerja ya, karena yang kerja di dapur tadi banyak sekali. Tetapi lagi-lagi program yang sangat besar itu tantangannya ada pada level teknis. The devil is in the detail begitu. Jadi makanya saya menyarankan kalau ini nanti dilaksanakan maka ini harus bertahap ya, nggak bisa langsung secara nasional. Bahkan Bu Irma, barangkali realisasinya begini, 5 tahun itu jangkauan 82 juta ini barangkali baru bisa dilaksanakan pada tahun kelima, barangkali ya. Bu Irma, untuk teknis dan juga anggarannya tadi, anggarannya fantastis sekali kan? Anggarannya fantastis. Dan, tapi kan itu bukan impossible karena juga ada dari private sector, lalu juga kita melibatkan nanti orang-orang yang ingin menjadi bagian dari itu. Tapi ada satu yang mau saya catat tadi soal anggaran ya. Sebetulnya kalau kita bisa menghemat uang-uang tadi kan Uni bilang banyak uang dikorupsi ya, tentu saja. Kalau semua uang dari koruptor itu ya sehingga bisa diambil alih, dikembalikan kepada negara. Udah pernah hitung, Butong? Udah pernah. Kalau uang korupsi dikumpulkan setahun data berapa sih? Ratusan triliun. Satu tempat saja dari BTS saja misalkan, ya kan? Dari BTS saja sudah 8,3 triliun. Kalau ada 10 koruptor yang bisa mengembalikan dengan nilai triliunan, maka kita bisa dapat puluhan triliun. Lalu soal public health. Public health memang kita masalah air ya kan. Presiden Jokowi bilang bahwa kita ini akan menghadapi krisis air. Mungkin ke depannya Menteri Lingkungan Hidupnya lebih memperhatikan kualitas air, lebih memperhatikan kualitas sehingga public health-nya itu bisa jadi lebih sehat. Ini kan kerja orang banyak, kerja ramai-ramai, tidak bisa sendiri. Saya sepakat bahwa Uni mengatakan bukan kerja sendiri. Jadi memang public health itu tergantung dari lingkungan gitu. Kenapa lingkungan kita rusak? Ada yang salah. Nah itu yang harus kita perbaiki, ya kan? Itu yang menjadi goal besar. Tetapi ada satu hal yang menarik. Kita ini sebagai bangsa Indonesia ya, selalu terbiasa untuk menanyakan, kamu walaupun sudah jadi presenter, lalu Mr. Q walaupun sudah jadi seorang doktor dan peneliti, kalau pulang ke rumah pasti ditanya sama mamanya, pertanyaan pertama tuh apa? Udah makan belum? Nah, sudah makan belum? Kita akan artinya itu, kau ditanya gitu nggak sama mamamu? Ditanya. Nah, itu artinya menyerap dari akar budaya Indonesia yang menghilangkan sebagian besar kepusingan lalu juga beban ekonomi. Jadi kalau Uni bilang ingin meringankan beban ekonomi, program inilah bahwa uang untuk makan siang itu tidak perlu lagi menjadi pusing kita pikiran. Kita akan lihat implementasinya nanti seperti apa, tapi terima kasih sekali lagi Ibu Irma Huta Barat, terima kasih Ibu Irma Suryani, dan juga terima kasih Bung Kodari sudah bergabung bersama kami di Apa Kabar Indonesia Thank you Malam. so Kita akan much. lihat Sampai bagaimana jumpa. implementasinya nanti. Dan demikian pemirsa Apa Kabar Indonesia Malam bersama saya dan juga Putri Viola. Baik, dan perbincangan ini sekaligus juga menjadi penutup jumpa kita malam hari ini. Kami akan kembali esok pukul 18 waktu Indonesia Barat. Jangan sampai jumpa. Kalau siaran sampai malam gini, biasanya badan aku terasa capek. Supaya badan aku tetap bugar, aku selalu berusaha penuhi kecukupan cairan dan mineral tubuh.
Nah, makanya aku selalu minum le mineral yang diambil dari sumber mata air pegunungan dengan kandungan mineral esensial seimbang yang berkualitas. Le mineral kemasannya juga ditutup berlapis loh, bukan cuma disegel, tapi botolnya juga keras sebelum dibuka. Bikin kita ngerasa aman, bebas dari pemalsuan. Aku tadinya nggak bisa minum banyak. Tapi beda kalau minum le mineral, rasanya enak, gak bikin enak. Jadi kalau harus tugas keluar lapangan, aku juga nggak perlu khawatir kalau harus beli air mineral di mana aja. Kamu juga jangan lupa rutin minum le mineral ya. Dipersembahkan oleh Wadimor, tentu sarung kita. Didukung oleh Morinaga, Mori Grow.